Ya. Suster. Yes. Ini ada yang penyakitnya yang paling parah hari ini siapa ya? Oh ada. Siapa? Siapa itu nama? Hati-hati ya. Orang itu paling sakit tuh kalau dia kenapa? Kenapa? Kalau lagi sayang-sayangnya dia disampaikan atau disakitin itu orang yang paling sakit. Kayaknya pada kena semua ya. Jangan juga kebanyakan konsumsi janji-janji manis ya. Maksudnya? Kalau janji-janji manis terus kita cuma nyakitin hati orang. Tapi dia nggak mikirin hati orang lain, nggak boleh. Janji itu harus kita tepatin. Kalau nggak ditempatin? Ya itulah jadi penyakit hati. Banyak orang yang jadi penyakit hati gara-gara janjinya tidak ditepatin. Sabar. Kayaknya itu semua lagi introspeksi diri ya. Iya bener. Itu yang saya omongin tadi ciri-ciri penyakit saya. Selamat pagi Permisi. Ini saya mau konsultasi masalah suami saya. Ya, boleh. Ya. Ini suaminya? Iya. Ini istrinya? Aku sayang banget, Mah. Apa-apa jangan begitu dong. Iya. Kemarin pas saya lagi cek kepala istri bapak bawa pesing lupa di Iya. sini ya. Iya, emang dipesing kecoa. Sekarang bawa oli samping. Iya, di samping. Pak, maaf ya Pak. Sayang, Ini ya. istrinya Pak? Ini istri saya, Bapak kebanggaan kalau saya. gitu diperiksa, ibunya istrinya pulang aja Pak. Oh pulang, saya kan pulang? nemenin suami saya yang lagi Iya, mau iya. diperiksa. Ini boleh silakan. Iya, Boleh, saya saya duduk. mau periksa suami saya, kasianan. Kenapa palanya putih gitu? Ini kayaknya istrinya gadungan ya Pak ya. Ini istri saya tercinta, Mama ceritain gimana Iya waktu dong, kita zaman... ketemu di situ babakan kan, main lempar-lempar batu, sabet-sabetan sarung. Iya, ketemunya saya babakan. Kamu, dia itu bapaknya penjual kerak telur. Saya pas ngelihat dia lagi itu kebakar kompor. Lah terus? Saya jugurukin ke Setu Babakan, saya tolongin, kita Gitu dah. Tapi ya, saya tahu Bapak ini kan ngefansnya sama Iis Dahlia. Iya. Kok istrinya kayak begini ya? Ini lebih ke Iis Dah Jamur nih rasanya. Ini kan kita mau intensif ya, mau Iya. perawatan. Ibu boleh nunggu dulu? Nggak bisa Agak kan? enggak. Ibu duduk sana sebelah kanan. Di situ ada kandang buaya, Bu. Saya penumpang dong. Duduk sana sebentar ya. Tapi kan saya mau nemenin suami Iya, saya. nanti dulu. Bisa nggak Pak? Gua Saya tabok nih, keluar nggak? si Pak. Pak Omes. iya saya. Ini Pak dokter. Iya. Ini Pak Omes yang tadi saya ceritakan. Saya tahu ini Pak Omes masih saudara Pak Ogah ya? Beda. Beda dong. Ini saya ada datanya tentang Pak Omes ya. Coba Coba saya kita mau lihat lihat. datanya ya. Anak curhat ke guru karena kangen Abi, bikin Omes nangis dan sadar. Gimana sih maksudnya, Mes? Iya, jadi anak-anak udah mulai gede. Terus ada pada satu kesempatan tuh anak saya yang paling gede tuh playgroup kali ya. Terus tiba-tiba dia datang ke sekolah, nangis di depan gurunya. Terus nangis, orang tuanya dipanggil. Pak, Bu, boleh ke sekolah? Pas datang ke sekolah, ini anaknya nangis tiba-tiba ngomong ke teman-temannya dan ke kita, ke guru. Katanya kangen sama abinya karena nggak pernah ketemu. Karena kan waktu dulu syuting kita berangkat subuh, jam 6 udah live, pulang jam 12 malam, jam 1 pagi. Jadi gua berangkat, anak masih tidur, gua pulang, anak udah tidur. Gitu, jadi dari situlah. Waktunya singkat banget. Betul, waktunya singkat banget. Nah, pada saat itu sampai akhirnya Omes sendiri nangis gitu ya. Itu karena merasa berdosa. Karena setelah dapat gitu, ternyata yang paling berharga itu nggak ada nilainya, itu adalah waktu. Kita nggak pernah bisa membeli waktu, kita nggak pernah bisa membayar itu dengan apapun. Membesarkan mereka, menemani mereka tumbuh besar, menemani mereka, mengajari mereka cara beribadah oleh orang tuanya langsung. Menurut gue itu pengalaman paling berharga yang nggak bisa dibayar. Jadi ketika itu ada perasaan yang serba salah. Tapi di satu sisi gue kepala keluarga, gue harus bekerja. Di satu sisi gue kepala keluarga yang menjadi imam yang harus bertanggung jawab pada anak dan istri. Gitu. Jadi itu yang bikin menangis gitu. Saya harus gimana Tuhan gitu. Saya harus gimana ya Allah gitu. Oke. Jadi ya memang itu kan cerita setiap orang beda-beda ya. Tapi akhirnya sekarang ini komunikasi sama anak juga sudah mulai bagus ya. Nah, waktu mau ngomong ke anak nih, ya segala perubahan yang Omes lakukan apa? Gimana caranya? Mereka udah mulai ngerti ya, dan sekarang pasti lagi pada nonton nih di rumah.
Embun, anak pertama gue Embun, anak kedua Langit, anak ketiga Bulan. Embun, Langit, dan Bulan, doakan Abi supaya bisa menjadi Abi yang baik, yang bisa mengajarkan kalian tentang kehidupan, tentang kita cara beribadah kepada Tuhan. Semoga kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, soleha. Dan doakan semoga Abi bisa menjadi Abi yang bertanggung jawab dunia akhirat, insya Allah. Amin. Tapi di balik itu juga kan ada istri tercinta ya. Ya. Mau ngomong apa kalau istri pasti nonton? Buat istriku sih, momen sebelum lebaran sebetulnya tidak harus selalu menunggu lebaran ya. Saya minta maaf lahir batin kepada istri saya yang begitu luar biasa, yang sudah hebat selama ini menemani perjalanan hidup. Kebetulan nih anak-anak lagi sakit nih dua nih. Istri kita berdua dari malam bangun gantian. Karena anak kita semalam demam sampai menggigil. Kita gantian pelukin anak kita. Saya tahu istri saya lagi capek banget. Dia merawat anak-anak. Gantian kita melukin mereka. Terima kasih banyak. Umi telah menjadi istri yang begitu luar biasa. Dengan berbagai macam kesalahan saya meminta maaf, semoga bisa memulai lagi semuanya. Kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Buat istriku juga di rumah. Maafin aku. Kalau aku banyak bohong. Udah bohong ketahuan terus kan. Semoga bisa kayak Omes, sayang, dimaafin juga ya. Dan Nagita menjawab. Bisa kayak Omes gimana? Bohong tapi ketahuan juga gitu? Kalau Omes kan bohong tapi nggak ketahuan. Astagfirullah. Bercanda. Canda, ini kan Enggak, ini mah kasih bener ini ya. Bercanda. Enggak. Ini hanya bercanda. Ini hanya bercanda. Ini hanya bercanda. Betapa sesungguhnya Bentar. kan ku buktikan memenuhi maumu. Ini sakit apa ya? Bapak sakit apa ini, Pak? ini rabun, kayaknya rabun. Bapak Saya sakit cari apa? anak saya. Bapak nyari anak. Iya. Anak bapak yang di kota Karawang. Enggak usah. Digitu-gituin. Iya, yang di Kerawang. Kayak kamu cuma nanya ini kota Karawang. Enggak, pasti kan ada belakangnya Ini serius lagi. kita lihat. Ya, duduk. Ada, Nih. suster, Iya. ada beritanya nggak suster? Jangan panggil suster boleh? Makanya, Ini ditonton bidan ya. Ya. Jadi Kak Vicky ini baru saja ketemu anaknya setelah 16 tahun berpisah. Kita lihat ini dia tayangannya. Vic, ini mungkin banyak juga. Tadi kita udah sempat bahas di Brownies gitu. Tapi sebenarnya cerita awalnya itu gimana sih kan? Ya, udah memang gak ketemu, tapi aku tahu aku dulu pernah ya menjalin hubungan dengan salah satu wanita di Karawang gitu. Terus akhirnya aku ya waktu itu karena suatu hal kita terpisah lah. Cuma udah beberapa tahun ini aku tuh selalu yang pengen nyari, tapi nggak tahu tiba-tiba pada Ramadan kemarin ada DM gitu ke aku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus dikasih tahu bahwa apakah benar kalau kamu itu adalah ayahku gitu. Ini siapa, kan aku pikir takutnya ini siapa, apa nggak kenal atau bagaimana. Tapi pas dikasih tahu, ya aku Renald Vincent gitu. Terus langsung aku ngetanya kan, memang siapa nama mama kamu, disebutin nama Siapa? panjangnya. Siapa Vic? sebut Vic. Bulan Ramadan ini sebut Vic. Ruli nama. Siapa? Ruli. Ruli. Terus? Iya, terus oh iya memang. Ya itu iya kamu anak aku gitu. Aku boleh nggak panggil kamu ayah gitu, kata Ray gitu. Ya boleh, terus kita mulai komunikasi, kita mulai janjian. Kamu tahu dari siapa? Aku nonton Pagi-Pagi Ambyar. Terus aku nggak lama aku diceritain pas hari ulang tahun aku yang ke-16, nenek nyampein semua bahwa kamu adalah memang ayah aku gitu. Ya. Jadi memang tadi Vicky dan putranya datang ke Brownies gitu ya. Tapi
ini juga bangganya sama Trans TV ya, karena lewat tayangan Pagi-Pagi Ambyar secara tidak sengaja keluarlah kalimat rindu akan ada satu anak di Karawang, dan sang nenek itu pun menonton ya. Dan akhirnya neneknya menyampaikan itu papa kamu sedang mencari kamu saat ini gitu ya. Dan buat saya terima kasih untuk teman-teman Pagi-Pagi Ambyar ya. Ini komunikasi yang menurut saya penyampaiannya tuh ya Tuhan memberikan informasi itu dengan cara yang berbeda gitu. Dari acara yang bercanda, tapi Vicky akhirnya selama 16 tahun bisa ketemu ya Vicky? Ya, alhamdulillah. Dan apa yang pertama kali lu rasain ketika ketemu sama anak lu 16 tahun? Yang pasti rasa bersalah amat dalam. Nggak tahu bagaimana caranya. Pas ketemu tuh kita kayak berdua saling bingung. Cuma si Ray-nya gemeteran gitu. Karena akhirnya kita pelukan sama-sama gitu-gitu. Terus dia nyampein bahwa aku nggak minta apa-apa kok Dedi, aku minta pengen sama Dedi terus ya. Karena selama ini kalau teman-teman aku ngambil rapot, aku ditanyain ayah kamunya mana Ray gitu. Terus ya dia selalu jadi bulian teman-temannya juga. Gitu. Makanya di kesempatan kali ini yang insya Allah di bulan Ramadan ini, nanti kalau kamu ngambil rapot, aku akan dampingin kamu buat ngambil rapot di sekolah. Kamu sekarang nggak sendirian lagi. Kamu adalah putra aku, kamu anak aku. Hubungan aku sama pasangan aku mungkin bisa berakhir. Tapi kalau hubungan kita dan darah kita akan bawa sampai kita mati sama-sama. Alhamdulillah Fik, mudah-mudahan Ramadan ini berkah ya buat lo sama keluarga lo ya Fik ya. Amin, Buat makasih. siapa namanya tadi yang anak sama cowok? Renal. Rena. Kapan Rena juga diajak ke sini Fik? Ya insya Allah nanti main ke sini. Doain. Pak Ustadz. Anak butuh sosok ayah. Karena ayah adalah penanggung jawab. Rasulullah SAW betul ayahnya meninggal ketika Nabi dalam kandungan. Tapi sosok ayah itu tetap ada. Karena ada kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya Abdul Muthalib pun meninggal 2 tahun setelah memelihara Nabi. Tahu ada paman Nabi Abu Thalib yang berperan sebagai ayah. Sosok ayah tidak boleh tidak ada. Dan sebagai seorang ayah memiliki 3 tanggung jawab. Tanggung jawab ayah adalah menafkahi, melindungi, dan mendidik anaknya. Dan ingat, kita harus berada di sisi anak untuk melihat tumbuh kembang anak itu. Omes, Masya Allah. Ya. Iki, 5 waktu yang tidak boleh kita tidak ada di sisi anak. Ketika sakit, ketika sedih, ketika liburan, ketika dia berprestasi, dan ketika dia mendapatkan sesuatu hanya sekali seumur hidupnya. Ayo, lagi sakit, Ya. sabar. Embun, langit, bulan. Semoga kalian menjadi anak yang soleh-soleha. Amin. Langit yang lagi nonton, lagi sakit, lagi demam. Semangat. Mungkin dia terlalu bersemangat belajar berpuasa. dari Masya kemarin. Allah. Dia tidak mau membatalkan puasanya dari kemarin. Gak apa-apa, nak. Belum wajib sepertinya ya. Kalau bertanya pada Ustadz, belum wajib kamu berpuasa. Gak apa-apa, batalkan dulu puasanya. Karena kondisinya lagi sakit. Dari kemarin dia gak mau batalkan puasanya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an bahwasanya seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga itu bertanggung jawab atas dirinya, ku anfusakum wa ahlikum, dan juga terhadap keluarganya. Dan bertanggung jawabnya dalam bentuk apa? Wa ahlikum nara, jaga dari api neraka. Maka banyak orang tua yang khawatir akan nasib anaknya di dunia, tapi lupa untuk memikirkan nasib anaknya nanti di akhirat. Sebagai seorang orang tua yang cinta sama anak, maka mari kita pedulikan anak bukan hanya di dunia, tapi juga urusan akhiratnya. Shadaqallahul adzim. Yuk kita menemui anak kita. Lewat telepon ya. Yuk.
setiap mau buka puasa, buka pakai apa ya, Aduh. Barang antik, bahannya dari besi. Cewek cantik lagi ngapain sih? Bisa aja, Emang udah mulai nih? Udah mulai ini. Udah mulai, ya ampun. Ini penonton udah nungguin kita, kamu lagi ngapain sih bengong-bengong segala? Ini loh, aku tuh lagi bingung nanti buka puasa makan pakai apa ya? Pengen mie instan, tapi kan mie instan kurang sehat ya, Ya ampun gitu aja kok bingung. Tenang aja, sekarang aku punya mie instan yang sehat. Ini dia. Mayora Mie Oven. Bentar deh, Ini bukannya mie yang lagi viral itu ya? Bener. Temen-temen aku juga pada suka ngomongin Mayora Mie Oven nih, katanya beneran sehat ya, Bener dong, karena Mayora Mie Oven itu pilihan lebih sehat. Karena proses produksinya di pabriknya dengan cara di oven tuh. Di oven, Oh, gitu. bukan digoreng kayak mie yang lain. Di oven, makanya bentuk mie-nya itu lurus. Oh. Tuh lurus kayak jalan hidup aku. Lurus kan? Iya, bener. Ini bukti lainnya, pas banget nih. Mie-nya juga tadi pas aku rebus, itu jernih dan gak keruh sama sekali. Wah, keren banget kalau rebusannya itu jernih. Tapi biasanya nih kalau mie yang sehat itu rasanya biasanya kurang Enak aja kalau Masa? Mayora Mie Oven dijamin enak. Nih, bumbunya aja kamu lihat. Wih, Tuh, ini beda dari yang lain. Mantap. Bentuknya nih pasta kan? Iya. Jadi lebih mendok rasanya. Terus juga ada 3 varian rasa Oh, gitu. lainnya. Nih, ada 3 Masa rasa. apa aja, Oh, Wih. rasa-rasanya luar biasa nih guys. Oke. Nih, ada rasa mie goreng bawang goreng. Oke. Ada gulai sultan. Terus? Ada kue iga. Wih, aku jadi penasaran deh, wah. Aku jadi penasaran deh, pengen nyobain. Ya udah, kamu nyobain sama aku aja ya. Ini Iya. kamu mau nggak? Mau dong. Nanti kamu mau pulang. Siap, makasih. Kita cobain nih. Cobain ya. Cobain dulu. Nih guys. Enak banget kan? Enak banget. Enak banget. Seriusan ini enak banget, Parah, enak banget. Nggak cuman enaknya aja, tapi serius juga sehatnya. Cocok deh buat menu buka puasa sama sahur. Iya. Kalau pengen makan yang enak-enak, makan Mayora Mie Oven. Enaknya dapet, sehatnya juga dapet. Kalau gitu sekarang aku mau beli mie instan buat stok di rumah. Tapi aku pilih yang baik dan sehat aja. Kayak Mayora Mie Oven. Jadi nggak khawatir lagi deh. Yeay. Sobat berkah di rumah juga harus cepetan ya. Beli dan cobain Mayora Mie Oven. Enak banget. Mayora Mie Oven, mie-nya lurus, enak, pilihan lebih sehat.